Dan tidak lupa juga panitia. Jadi kalau masuk rumah, anak pelai nak kelawai kampung rajo Lebu Puun, kain basah kering di pinggang, pinggang basah kering di kain. Nasi banyak kadang tinggal dapat keraknya, gulai banyak dapat kuahnya. Datang cakap duluan, balik tahan belakangan. Pada kesempatan yang berbahagia di tempat yang mulia ini, mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah, terutama kita masih hidup di bulan Januari 2025 khusus sampai tanggal 4. Tanggal 5 belum tentu. Selawat dan salam kita lapaskan untuk uswatun hasanah kita, contoh teladan terbaik bagi orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah meninggali kita Al-Quran dan hadisnya untuk dijadikan tuntunan hidup. Salah satu tuntunan adalah bagaimana membangun rumah tangga menurut konsep Islam. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan latar belakang telah dilaksanakan pernikahan antara Oci dan Wiana ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah berkati, dapat meningkatkan ukhuwah persaudaraan, baik di suasana duka cita maupun kondisi gembira seperti pada malam hari ini. Saya Bapak Ibu sejak diundang sebulan yang lalu, kapan pagi alangkah lambat petang, tiban malam alangkah lama siang, dan datang ke sini. Pas datang ke sini kami tengok di bawah undi luar, penyambut tamu tersenyum simpu, yang menyapa Jogorama, yang tua lah bertanya, yang muda bercerita, anak bujang tersenyum riang, yang gadis tersimpu manis. Masuk bawah tenda, tempat tegak sangat layak, tempat duduk sangat empuk, tempat bersandar sangat wajar. Tadi kata tuan rumah, kami disediakan makan, nasi banyak, boleh banyak, air minum boleh bertampung. Tapi kami mohon maaf, mungkin ngambil kuah ada tumpah, ngambil nasi ada berlebih, ngambil sayur ada terlanjur. Yakinlah nanti kurang garam kami kat diam, kurang pedas tidak dibahas, kurang gula tidak cerita, langsung OTW Bengkulu. Baik semuliakan, ini tindak kami ini padek-padek agak mirip-mirip penampilan fisiknya, putih kuning tinggi semampai, lemak ngecek gampang berkendak. Jangankan goreng di piring, pisang di batang ditebangkannya. Jadi Bapak Ibu, telah beruntung yang dapat menantu tinolan ini. Yang bahaya itu dapat menantu jalan cepat langkah rapat, ya suara kecil ujungnya panjang. Maksi. Pada hujan gerimis kita goreng pisang, ada pisang masak standar, tapi tidak ada minyak, kiamat dunia tak jadi. Ayo, jalan cep lambat pantatnya tinggal, suara kecil ujungnya panjang, sulit makan Bapak. Ya, kalau dapat menantu jalan cepat langkah rapat, rambut sedikit saluran dikeling, puas dengan mertua. Kalau dapat tukar. Ya, aku nyari menantu itu yang putih kuning tinggi semampai. Ya, gampang bangun, cepat berangkat, enak berunding, gampang berkendak. Ya, jangankan goreng di piring, pisang di batang ditebangkan. Ya, boleh saya muliakan kepada kedua mempelai, Saudara Oci dan Wiana yang sedang berbahagia. Ya, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Kalau orang serumah, kalau mau menikah tuh pakai pantun. Jangan memanco di palak tanggo, jangan berpikir di ujung gagang. Palak tanggo masih tergebang, ujung gagang masih tergubus. Memancolah di palak tanah, berpikir di ujung tanjung. Palak tanah tak bakal terus, palak tanjung tak kebanjiran lagi. Bahasa Indonesia sebelum terlanjur, pikir-pikir dulu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena nikah itu panjang, ya. Dan untuk mencapai kebahagiaan. Sebab kalau masih bujang, masih gadis, belum tenang. Yang dino mirip lemang gemuk, yang lanang mirip kupong anyuk. Ada dedancan, ada dedambut. Ya, hanya Bapak Ibu ya. Nah, maka dengan nikah itu tenang. Ya. Apa modal nikah? Ya. Kata Nabi kita, innamal a'malu binniyat, ibadah. Nikah ini setengah ibadah itu. Kalau orang bujang rajin ke masjid itu grot, rajin ngaji grot. Tapi kalau lebih bini masih ke masjid, itu lebih grot lagi. Apa? Tantangan lebih banyak. Oleh sebab itu, nikah ini ibadah. Maka pasang niat. Ya, pasang niat mantap-mantap. Ya, jangan sembarangan.
Kalau dulu ada orang serumah tuh datang ke dusun lintas kecamatan, ditanya oleh mak pihak Dino, ada bujang. Bujangnya besar tinggi, tegap kokoh, pacak ngecek, banyak cerita. Habis ngambil kurang bertambah. Di belakang masih banyak, tempat berburu masih elok, tempat belajar masih mantap. Ya. Atau mak perempuan tuh dari mana nak? Oh jauh. Ya, dari 7 ruang, 7 pemantang, 7 gantau di Subrangi. Ke sini, kata kawan atau landangan. Ladang itu Bapak Ibu persiapan lahan untuk meladang tahun depan. Tapi yang dimaksud anak gadis. Apa kata itu mak si gadis itu? Aduh katanya sini, lah banyak yang periksa tapi tidak jadi. Ngapo cik? Tanah gersang kampung Pelangas, lalang bercampur belidang halus. Apa ditanam tidak tumbuh, apa tepal hidup. Kata yang bujang besar tinggi, gampang. Kurang subur bahkan dipupuk, kurang air kita digerak, kita kan silam. Si paku masuk kelinding, masuk bunga pusang dulu, ancam melindungi miring, pikir hidup di 2 kiko, talang penuang tujung gitu. Nah ini Bapak ya, pakai pantun dulu. Ini tidak baca ke pantun. Anak-anak ini nyobaca WA singkat. Ya, kadang-kadang salah terjemah. Ya, nah ini Bapak Ibu ya. Kalau juga pada ketika berdua, pasang niat kuat-kuat. Niat itu kalau dirawat, ada paku bumi. Besarnya sebesar kotak kelapa, panjangnya 20 meter. Itu dibenamkan pakai ekskavator. Kalau bangun di darat cakarayam. Ya, walaupun pondasi gedung itu, konstruksinya besinya susah yang tenda, kalau pondasinya batu bata, tak perlu pakai gempok, hancur sendiri. Ya, artinya walaupun kondisi fisik akademik mendukung, yang Dino cantik, lanang ganteng, samo-samo sarjana, PNS galau. Kalau niat rumah tangga tidak kuat, you hancur sendiri, tidak perlu pakai pelakor. Ini nyalakan pelakor, bukan salah laki awak, kurang tak ngawak. Salah bini awak, tidur imbang lagi itu. Jangan nyalakan pelakor, bini disalahkan, laki disalahkan. Ya, ini laki selingkuh, nyalakan bini salah, laki awak. Kenapa? Karena kita tidak lebih hebat daripada pelakornya itu, kalau bergengsi. Ya, mungkin pelakornya pakai make up, pakai eyeshadow, hand lotion, berkuang whitening, serum aldo, glowing, duki, oleh tukang efek pun mereka izin. Umur 60 tahun, percis 16 tahun, perangai. Ya, main HP masuk sini. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, maka wanita kali pasang niat kuat-kuat tadi. Ya, tidak sembarangan. Kenapa? Ini kali ibadah. Ada trying error. Ya, kalau di pertanian boleh trying error. Coba nanam kopi dan pakai pembayang, saya tar, coba kurang berhasil, setengah pembayang, berhasil dibayang galau. Mana yang lebih baik? Ini kan boleh. Ya, kenapa itu ibadah? Ibadah coba-coba tidak ada pahalanya, Allah marah. Kenapa? Berolok-olok dengan ibadah. Ini niat yang kuat. Lalu selanjutnya apa lagi? Ya, kalau niat yang kuat, maka pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah mati sebelum jadi seorang muslim yang kafah, yang padat, yang komplit, yang lengkap. Ya, lalu itu kepada kedua mempelai, ya, rumah tangga dibangun dengan ibadah. Saya pernah survei 20 tahun lalu. 100 orang nikah itu 70% mas kawinnya perangkat alat sholat. 70% lebih kurang. Tapi kita teliti lagi, paling kencang 15% pengantin baru itu sholat. Sisanya itu syahadat itu dulu bos. Atau penghulu cuma nggak istighfar, setafirullah. Tafsir itu tenuk gak bialo. Ya, masuk serumah tenuk. Maka kalau ngambil sawit tengah malam suka rajin dan nuak namanya. Ada kata tenuk tafsir itu kan setafsir aspal. Saduala. Itu sih tidak sembahyang. Ya, maka pada dilakukan yang berdua, ya rumah tangga dibuat fondasinya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu ya, kalau orang Padang disuruh cari bini itu syaratnya 8. Yang terakhir sholat dengan ngaji. Apa kata mak ini mama udo kandung alim apa alim lama cari pandang. Yung para umur 25 mah.
Oh belum ke bini, tidak dapat. Cari lagi diom. Pak Acaro, pesan nama kau dapat bini itu 8 syarat yo. Tuh ama. Nan pertama badan rancak, ibu kedua sekolah tinggi, ketiga pandai memasak, ampe pandai menjahit, 5 rajin sholat, 6 pandai mengaji, 7 rumahnya gadang, kau dapat 8 sawahnya lawe. Itu ada supaya panjang di 8. Sarjana cantik, baca masak, baca nyair, baca ngaji, taat sholat, rumah besar sholat libat. Kadang sarjana hidup sawah, rumah besar, ya itu sarjana. Tapi kata mak, kata yong, Pak Acaro nak dapat 8, nak paku, dan lupa nan ampe. Pandai masak nan menjahit, rajin sholat dan mengaji. Lapor mak, tidak juga dapat nan ampe. Nak paku yong yang kesediaan. Nak dapat empe, dan lupa dan wo. Rajin sholat, pandai mengaji. Tidak pada dapat wo, baranti yong, bukan hujat, bukan ulang jin. Lapan kecil kalau, lakarun miskin bunga hujan dia wak dan juga ilah. Tak kecil karun hitam miskin mau turun majir pacak nyambu sok mutung masakan surga. Nyambung ke hadis Nabi, pilihlah jodohmu 4 karakter keturunan, kecantikan, harta, agama. Kalau tidak dapat 4 itu jangan tinggal agama. Ini 4 yang kecil. Agamanya lah jahil, miskin polo karun alahirah. Ini pesan agama. Lalu sebab itu pada tindak kami berdua dirikan rumah tangga dan ibadah. Kalau di rumah sholat berjamaah. Pimpin. Secara uji jadi imam, dua-duanya jadi makmum. Sudah sholat zikir berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istriku yang cantik ini putih kuning tinggi semampai, mata sipit hidung mancung, dan buka kayak lebah bergantung, lunjak idola terbelum, pipi kayak kemang mentah, kuning tidak, putih lewat, alis kayak semut pemiring, merucut kecil ke samping, betis kayak padi bunting, tulit kayak telur ayam hitam putih, kemerah-merahan aneh. Sudah berdoa, suami ngadap ke belakang. Kata pesan orang Jawa, sungkem karo bojone. Nyuwun sewu opo sing apik. Jadi salaman dengan laki. Kalau rajin salaman dengan laki, tidak bakal ditangani lagi. Laki yang dalam ngebuk bini itu, satu tidak sholat, kedua tidak berjemaah. Kenapa begitu? Karena jabatan itu membunuh kesombongan dan melakukan kecongkaan. Belum ada di rumah dibayang, dia mau bilang, salaman kulai. Belum ada waktu. Akibatnya mati sombong suami tenggelam congkak istri, laki lemah lembut, bini lemah gemulai. Kata jemu Jawa, lo jenawi tentro kartora harjo, adem air tentram, baiki jannati, my home is my paradise. Rumah kami surga bagi kami. Yang banyak itu laki puas ini dia berubah kuat penari 1 kilo. Asal salah rumah tangga itu. Rak sapu meluncur, sudah jepit melayang, rak ini juga melayang. Atau kawan kami mangja langan kepindah 2 tahun dapat remote 6, sapu lidi 12, gelas setengah dosin, piring, macam-macam. Ngapo kau tunjuknya? Bukan. Nyo karu marah, keluar ke teras mancing, ke benda, ke sebelah. Kami pasang jaring 6 kali 8. Itu pencahnya. Pokoknya tiap bulan kami 8, puisi jaring itu. Mudah-mudahan sampai 20 tahun penuh lemari kami. Jadi jangan kasih lemari pantingnya. Kenapa? Laki buas, bini cerewet, sisa 5.000, tidak seimbang. Jalanan peninggalatan jadi mati lagi kan? Maka pada kita kami walaupun sibuk jangan tinggalkan sholat. Allah murka itu. Allah murka tinggal misalnya boleh. Walaupun sibuk boleh di jamak, boleh di kasar, tidak boleh di termasuk pesta besok. Besok misalnya. Nah, walaupun lagi ramai ketua kerja kepada kedua mempelai karena sudah pukul 1.30 silakan sholat zuhur berjamaah dengan istrinya. Mak pak jangan dulu tamu nak pamit kasih waktu 30 menit. Kadang-kadang tukang lias, kita tak lagi jadi colek lagi, pakai lipstick, make up, eyeshadow pakai lagi. Nah, pengantin lah sudah, baru mak-maknya sholat gantian. Supaya doa Pak Ustaz besok itu terkabul. Allahumma alif bainahuma kama alaita baina Adam wa Hawa. Terkabul. Ada tidak? Itu olok-olok. Sholat jangan tinggal.
Nah kalau sudah ibadah berlagi, ya pesan Allah wasyawirhum fil amri, dalam rumah tangga bermusyawarah dalam berbagai urusan. Kami yakin kedua mempelai sudah lama kenal. Kalau bertandang ratusan gelas teh kopi lah diminum, ribuan pulsa habis kota lah melayang pulau. Tapi yakinlah seperempat tingkah masih minjam, 2/3 masih ngutang, 1/6 masih kontrak. Nanti 6 bulan nikah keluar suku cadang asli. Kata orang Mitsubishi, spade part genuine. Ada keluar mobil. Sebab orang kalau senang dengan orang lain, tingkahnya dipinjamkan dulu. Yang tadi kasar dibuat lembut, tadi cepat dibuat lambat, tadi pemarah dibuat sabar. Nanti diambil kawan perangai yang minjam itu. Keluar yang olinya. Nah ini mobil. Kadang sering terjadi pas baru nikah. Seminggu nikah, bini ngantor. Kata laki ini, kau mulai ngantor besok Senin. Kau dah. Kau kalau balik besok, jangan naik ojek, jangan naik angkot, Marsim, Grab, umpan kawan, jangan. Dan jemput. Jam berapa pulang kantor? Jam 4 dan setengah 11 selalu jemput. Atau kawan bini sako yuk, dan apa? Puyan, kata jam 4. Masa 6 jam lagi. Itu bahwa seminggu nikah, 6 bulan nikah, dek kapan tak dijemput? Tahu. Tahun nikah, tidak banyak pergi daripada kita. Jadi kadang-kadang kasih sayang kamu pelasa. Ya, yang Tino juga itu. Pas sebulan 2 bulan nikah, kata laki dan cucikan baju. Ya, langsung sampai kos kaki dicucikan. Ya, dicucikan. Dan itu disuruh laki mohon kopi, tercipak teknik belah apa kecil. Langsung pakai talam libal berubah, roda berubah, pakai piring keramik gambar bunga mawar, pakai mangkok mama papa, tangkai kilo kanan, tutup sekali kaligram. 6 bulan nikah, laki minta minum, lampan harus tinggalkan. Tahun pertama, kedua nikah, 2 piring lagi. Tahun ketiga untuk tahun keempat, muat sendiri. Tidak ada, jadi kurang ayah, tidak ada mobil. Kayak disuruh laki nyuci, masuk ke kamar mandi, ambil baju batik sambil nyanyi. Sungguh terpaksa nyuci gerudun digini. Kalau bukan dijerit, sorry ku mau. Kata laki itu nari di ruang tamu. Andai saja aku tahu apa malas hidup ini. 30 ton sawit melayak, menyuaka uang antaran. Ayo ribut apa kata bininya? Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Kata lakinya terserah padamu, ikut aku balik dusun kena manola. Ibu bulan ini banyak lagi kesal pulau nyanyi. Baru sekarang aku merasakan ditinggal jumlah oma masak nyuci kena bahkan. Ya, nah ini bagi dia. Jadi kita ini rumah tangga yang pacak tingkat kesetiaan, ganteng lengit, cantik lengit, walaupun dirawat paling lambat. Tapi kalau kesetiaan itu pacak tingkat dari 30, 40 terus. Nah kalau kita bapak ibu semakin tua semakin setia, jangan menentala menentala boleh. Makanya setiap rumah tangga, walaupun umur 60, 70, tetap saling nilai. Ini ngaku lama, saya dulu tak kurang perhatian aku, apalagi yang lain. Nah ini bapak ibu, tapi kalau cantik ganteng, tidak pakai apa, tambah tahun tambah buruk. Belum ada cerita tambah alat. Karena kami umur 75, tambah alat dia yo. Ini ada bapak ibu. Nah makanya pernikahan akhlak, moral, kesetiaan. Ya, nah ini maka istri seorang laki-laki kalau masih santingan pacaran, dia bangga dapat cewek cantik. Kalau nikah yang mahal itu bukan cewek cantik, bini yang taat kondisi apapun. Kalau Latino dapat cowok ganteng sarjana, waktu meter, lah jadi laki ganteng dia tak guna yo. Yang mahal itu laki tanggung jawab. Walaupun dia miskin tanggung jawab. Tanggung jawab miskin. Kayo dia tanggung jawab belum tentu. Dia paling mahal. Ya, jangan dapat laki pesan orang Minang. Badan gapak lalu berkarwa kerja malay makan bertambuh. Itu sebenarnya malam kalau doang ini pala kayak. Nah, badan gapak lalu berkarwa kerja malay makan bertambuh. Itu galak makan kenyang kerja sedul. Nah, apa kalau? Banyak DPD terus coba. Ya, itu yang paham. Jadi laki yang mahal itu tanggung jawab dengan bini dalam kondisi apapun.
bininya mah harus setia. Ini mobil ya. Kadang-kadang orang sering sering dirugikan, ya. Dan kehidupan sehari bapak ibu, kenapa? Oleh bini keluar. Kalau bini keluar itu nido dapat resiko. Kalau nido di sebelia, nido ngaku, nido lagi. Kalau nido, nomor 2, niang, kenapa? Dia dapat laki lah ganteng lah kayu lah hebat. Kalau nido asli, jadi nol. Aku dulu ngaku mang. Kalau itu jangan mengkhianati yang pertama. Itu cintanya asli, original. Kadang-kadang penyempadan mulai berpantun dari kapal buat penangian dengan turun kayu. Jangan masih dengan anaknya lain. Lalu waktu masih mereka berpantun burung puyuh makan di jalan minum di semak yang bambu. Kalau di lupanan bulan pun tengok aku dari jauh. Mana lagi kinaan? Kalau ini baru burung puyuh makan di jalan minum di semak yang bambu. Kalau di tengok video call punya jauh. Kok kemudian info kok? Jangan kare dah. Bukan info kok rumah. Kan ada apa kemudian? Tak ada. Apa saling. Nah ini bapak ibu ya. Saudara tidak kami, maka perlu setia taat diperintah bukan waktu nikah selama-lamanya. Taat ikhlas. Jangan diajak lagi nyanyi sungguh terpaksa. Itu ketaatan, itu yang paling mahal. Lalu apa lagi? Kalau sudah bertakwa, lalu musyawarah. Yang ketiga, pesan Nabi, ridho fi ridho walidain wa subtullah fi subtil walidain. Ridho Allah atau ridho bapak, sebaliknya murka Allah dan Muhammad. Maka jadilah anak-anak menantu yang membanggakan. Beranak ini tidak ada untungnya bapak ibu. Kata orang banyak anak banyak rezeki, saya sepakat. Tapi yang jelas banyak anak banyak yang bisa duit bakal balik ke itu. Belum ada juga bayar sekarang jumus rumah balik ke cuma biaya lagi sampai bisa ada. Dan bapak ibu yang banyak jadi pegawai masih minta kajima. Tidak ada untung bapak ibu. Beranak itu secara ekonomi merugikan, secara estetika yang menguntungkan. Badan cepat tua gara-gara ngurus anak. Ibu waktu baru nikah, aku yakin tuminya olok halus. Ini kayak kulit salah pondok. Dia malam-malam hiduplah sayang, kita sekarang hiduplah sayang. Pecah tumin ini, pecah. Walaupun dikasih pasir and illusion, pecah. Nah ini bapak ibu, mana untuk duit habis tidak dibalikkan, badan tua tak bakal muda lagi. Segala orang cek itu bapak ibu, maksud saya. Kemarin bapak ibu, anak nikah, 4 bulan nikah, lapor. Ayah, lapor, kita duit tak jajan. Apa nak masuk sate, bukan, tak sehingga kuli. Miliar puluh nak yang pakai cat yang paling pakai. Duit ada loh kawan, ada yang paling pakai cat. Ada orang berapa? 15,5 lah, 15 tahun. Nah, minta 4 kubik kian. Lahir anak lapor, Pak, apa rumah kami panas. Tahu maksudnya? Tidak asik, itu kita setengah anak, Pak, 2 juta. Tahun baru, mana THR, Pak? Nah. 8 bulan, nih apa? Dan dia ngasuh, jam 7 diantarkan, petang dia ambil. Jam 7 diantarkan. Jam 7 diantarkan, kadang-kadang belum makan, belum mandi, masih di pempres itu masih puisi. Jam 3 dia biar udah dimandikan, disuapin dan kenyang, dadah nenek. Ibu hari dia datang, bukan pindahkan. Usul nak asuh. Dapat masaknya hidung, untung masuk cukup laksana korban. Kalau babysitter sejuta sebulan itu. Ini bapak ibu, mana nak untung? 8 bulan itu gaji. Minta anjing oleh. Ini bapak ibu. Ini dah untung. Jadi anak itu menang perasaan, bukan menang materi. Bapak ibu, aku yakin ada yang anak lulus 3 kali. Ada kan? Sekarang pun anak kamu ini dapat 20% gaji anak. Ada dapat. Mana ada Pak Ustaz, cuma gaji pertama makan pertama, Bapak disuruh sampai ibu. Tapi apa kalau kami untuk yang syukur terus 15 tahun kamu lulus juga. Berbagi mana ada. Kalau dia mak jauh kami kita kubur kita betul-betul menjual kita itu kuliah. Kalau dia bisa kita nak DP perumas. Minta DP pada kuliah terus 1 juta itu saja. DP perminta lagi kalau dia contoh kan asuhan udah gaji 20 asal sana. Ada apa itu? Yang 1 kalau 1 selalu
Jadi kita sepakat beranak secara ekonomi tidak menguntungkan, secara fisik merugikan. Tansi habis sudah balik pada turun atau bermulut. Kan? Satu beranak. Walaupun kayu anak tidak ada bakal kembali ke biaya lahir sampai tua. Coba ya, karena untuk apa anak untuk tugasnya cuma satu, membahagiakan mak bak dari dunia sampai akhirat. Itu bukan balikan duit, tidak perlu dibalikan. Ya, tugas itu membahagiakan mak bak, dunia bahagia, akhirat bahagia, gara-gara kita. Nah, oleh sebab itu pada di tanggal 22, jadilah anak menantu, anak kandung yang membahagiakan keempat orang tua. Itu tidak boleh diskriminasi. Waktu kita madu pulau Pak, berunding sebulan atau 2 bulan sebelum nikah, tentu pakai pantun atau pihak nilai yang pernah melihat perempuan. Sayang selasi tumbuh subantang, cabangnya runduk, warnanya putih. Terima kasih tuannya datang, silakan duduk bersenang hati. Kalau boleh kami bertanya lewat mana tuan naik, jalan mana tuan masuk. Ujung dusunlah kami tembok, palak tanggolah kami gembok. Atau pihak lanang, kami tadi naik tanggo adat masuk jalan aturan assalamualaikum panjang, bukan lewat tanggo kau tuh. Oh tuh, nah tadi kami terkejut terperanjat pulau bertamu jam 2 siang besak kecil tua muda tinolanan bujang gadis bawa 20 balang rajo di rajoka bungo di dadoga si kupu-kupu bepagut bepayan pulau kenong calon pengantin suku abang. Kalau ada berita balik kecil kena kali buruk kami nak kabur. Atau pihak anang kami ke sini bukan sesat numpang bertanya, bukan berteduh penuh lebat, bukan bertanam nak minjam duit. Niat dalam mau kami buat rencana lah kami reko. Kalau cerano ditengahkan itu tanda kabar gembira, kan orang hati tidak pakai cerano. Kalau cerano disandingkan tanda musyawarah, pinangga bila dikunyah rokok alisap. Musyawarah siap dimulai kacang, bukan basin kacang, kacang naik batang jati. Kami bukan basin datang, kami datang nepati janji. Kata pihak Cino, kemilo kita berjanji, ini nak kabampai inilah. Atau pihak anang berjanji dalam hati mupakat ujung lidah amonian kaputan loyok ini tanda lemang 20 batang duit 20.000 selesai. Oh di acara itu ada kue lupis namanya. Kenapa disebut kue lupis? Karena segi 3, kalau segi 4 kue kubus namanya. Ayo tidak. Sama kita sawit buah kecil, buah pasir yang besar, buah koral. Kata Pak buah super lah, kalau besar buah super kecil buah minor. Nah, sama cuma seratan. Bini 2 begading, laki namanya sepenuaian. 1 tuai sebidang sawah, sama depan ketam. Kenapa? Mentua bersawah. Kalau mentua bersawah ya bukan sepenuaian, sedodosan. Sama dalam sedodosan aku. Kenapa? Mentua bersawah, dia tidak lagi nyum sawah. Nah, ini mau ibu ya. Jadi kita waktu ngadu kulo ada kue lupis segi 3, ngapa tidak segi 4? Karena yang ada berkali-kali 3 keluarga. Ini segi 3 sama sisi. Sudah pertama pengantin baru, kedua mak bak pengantin lanang, ketiga mak bak pengantin ino. Jaraknya dekat sama. Apa artinya? Besan dengan besan dekat, mertua menantu dekat, anak kandung mak kandung dekat. Itu makna kue lupis itu ada. Nah cuma itu pas nih, kagak berbalik. Berubah segi 3 siko-siko. Mak dekat, mentua jauh. Nah, tahun belakang datanglah mak kita nonton tabut ke Bengkulu 4 malam. Hari pertama potongan ayam bangkok, hari kedua ayam berugo, ketiga ayam potong, keempat minjam yang tetangga. Di tahun ini mak mertua pertama tumis kangkung ikan teri, hari kedua gebusan layau sama tepoyak. Ketiga, pucuk kakis. Keempat, boleh gepuk. Balik lumpur mentua kena semuran. Lah itu kan ada semuran galau. Lah kakis gepuk asam kangkung. Katanya apa mak lupa? Oke, kau makan apa gadis Bengkulu 4 kali makan penyebab semuran galau. Nah, tidak boleh. Maka bapak ibu kita mak kandung bak mentua tidak boleh dibedakan. Siapa berkhianat jahat dengan mertua pengkhianat ulung. Sebab kalau mentua kita mati gadis bu, laki kita juga laki anak cukup ya molong lah tengah malam. Tidak boleh, maka tidak boleh jahat dengan mertua. Itu, maka pada ya di kami berdua, jadilah anak-anak menantu anak kandung yang membahagiakan mak bak. Hari ini pesta di sini tidak cukup 50 juta.
Nanti 2 tahun, 5 tahun kalian lah sejahtera, tak usah dibalikkan duit bak itu. Dapat ada perlu kenapa aja berharap. Yang penting laporan. Lapor mak, kami sehat, aman sejahtera. Kami orang beribadah. Cucung-cucung mak bak, soleh-soleha. Harganya 1000 kali lipat daripada biaya pesta hari ini. Daripada 3 bulan nikah, ribut. Disumpah mak. Nah, kata mak, tempurung kelapa masih putih, bekas tungku belum berumput, tulang ayam masih berbau, kabalah ganam. Kalau tidak berubah, hidup kau bagai kerakap di atas batu. Hidup segan, mati tak mau. Terceluk kau busuk, digantung keling, ucur 6 bulan hidup baru. Nah, disumpah mak mertua. Nah, ini bapak ibu ya. Nah, maka kalau dalam rumah tangga, yang dilaporkan yang baik-baik. Kalau ribut jangan. Sama dengan adik sepupu aku, Jumat dong kami ribut, kata lagi Minggu dah kami ribut, 2 bulan itu minta buku nikah, nih kok nanti lah bukan nikah. Itu kali seminggu lah dong kami ribut, kami ikut nampak aku lah, dah aku nampak kalau dia sewet. Kok dia buku nikah aku pak, kok sampai di sini kata Pak Hakim. Ya, nah ini jadilah anak-anak yang membahagiakan. Jadi tugas kita mak mertua atau kandung cuma membuat mereka bahagia. Biaya kuliah jangan dibalikkan, biaya pesta tak usah dibalikkan. Kalau kita belikan baju bukan balik, itu tak membahagiakan. Tidak seimbang belikan baju di kuliah 5 tahun. Berapa puluh juta itu. Maka pada kami, jadilah anak-anak kandung menantu yang membahagiakan mak bak. Itu dengan mertua mak kandung itu beda keseganan sayangnya jangan. Segan berbeda, aku bapak ibu mertua lanang 2001, mentua Tino 2013 tinggal. Sampai mak bak tinggal, aku belum pernah berduduk mentua, entah kalau beli. Ya, belum pernah. Mentua lanang, aku belum pernah bergelut, mentua Tino belum pernah. Tapi kalau mak pun aja, apalagi kekecian dulu. Jadi yang berbeda tuh segannya, bukan sayangnya. Sayang tidak boleh bedakan. Sebab mak mertua lah menjual itu laki bagi bini, lah menjual itu bini bagi laki. Susah masakan aku. Susah bagi ibu. Ya, aku masakan anak berbalik, anak berbak. Aku anak berbak itu 15 kali makan. Baru baca makan sendiri umur 35 kali. Jadi umur saya itu biaya anak ke KTO 100.000. Jadi kalau cuma nak minta balik ke KTO. Itu kalau dia boleh tenaga. Berbatu jadi betul bolok, dia 15 menit lapar, yang dia katanya gitu juga. Kali ulangnya, ulang lagi. Anak kecil sama, ulang namanya. Jadi orang, apa lagi anak manusia? Nah, yang besar anak itu yang paling sarong mak. Kita besar yang paling sarong mak, kalau bak kurang. Apa? Mak tukang asuh gitu. Menghamilkan melahirkan suma. Kalau kita dipelihara bak, paling 1/4 hidup. Jangan mati kan. Karena bak itu malas ngasuh. Kita ibu pernah loh. Bagaikan anak ayam kehilangan bapak. Pernah? Aduh, tidak ada. Bukan bapak ayam, bapak cuma juga sedot ngasuh. Ya, sudah lebih kok. Oleh ibu ajuk lagi ngasuh. Pasti manikah. Ya ambilnya tangan, celupnya bengkel. Luar dia sabun, celupnya lagi lagi. 10 kali celup ke saya. Kalau mak, ditimang dulu, digigit dulu, dikritiki, dicium celup. Ada. Kalau pak, mak, kalau pak jawab dia nak, ya ambilnya nasi berderai dibungkam. Mak paling berang, aduh. Nah, aku punya lagi. Cepat. Kalau mak nasi berderai dihancurkan kayak bubur, campur gula merah SNM. Ambil sebelum susah bubur. Ya cucuk. Jangan boleh itu. Kalau mak jual anak mereka itu adalah hiburan gembira, anak sehat gemuk yang cewek rambut panjang terus pipi gemuk. Oh yang kurang makan mak. Kalau pak jual anak sana nyanyi, sungguh terpaksa. Jadi banyak itu sambil terpaksa ada. Itu syukur mak sabar. Kalau suruh bak masuk paling 1/4 gitu. Sisa mak. Apa bak malas ngasuh? Ya, nah ini itu tidak boleh diperbedakan. Maka musyawarah. Pada dikatakan berdua, kita kemana? Lebaran ini jadi lantaran baik tabak temunyon. Kalau jadi kita
ya talang rumah. Musyawarah. Kalau lebaran kelom beli baju 4 setel, ya, nyo dua mak 2 bak. Yang ke telang karet kabar nunjuk kenyang, tahu sih. Yang ke telang rumah aku nunjuk kenyang. Ya silang-silang, kenapa? Layan nasoyo juga menantu dulu. Walaupun beliau serempak. Saya bapak ibu kalau nunjuk duit lebah itu aku wajib punya aku, kalau punya anak kenal besar. Kenapa? Supaya dekat menantu dengan mertua. Karena banyak ini mertua dengan menantu jauh, tidak dekat. Lihat dapat anak oben, mau dendam. Kau sama menangkap anak mulai. Sarang itu di silap, kayu di tebang, mak diusir jadi anak. Tidak boleh bapak ibu. Ya, supaya mesra. Itu. Tidak boleh. Kadang-kadang orang banyak salah pemahaman. Jadi kita ibu mesra lah dengan menantu. Ya, anak menantu Tino dengan menantu Tino akrab. Soalnya kalau ada menantu Tino, ini lah po, tidur aku kucing kuwas di betis menantu Tino. Kok kucing kuwas? Mak, aku limpuk sarjana buyan, mak. Ini semua udah cocok. Tapi jangan dibuat punya kak, punya banyak salah. Ibu imak, kalau mana rumah tangga, kalau mana lagi di pade. Dia marah. Adik, ngapo, aku bukan TV. Kan dia, sama TV menantu anak kandung kamu, yo. Nah, ini bapak ibu. Jadi kita nyala, aku nih sarjana lah sarjana. Umur lah cukup, cuma ilmu kurang. Kamu kurang tuh pade, ditegur. Ajari rumah, cara masyarakat, cara melaki, cara menjual. Ini kan mesra. Pasti mertua lihat. 10 menantu, isuang ini lah, ngakok bigal buyan pada dia sedang. Nilai itu betul, cakap pintar kan. Ini bapak ibu ya. Jadi kita harus mesra dekat. Dua rumah tangga tidak boleh dipisahkan. Kalau kita berpisah-pisah tidak mesra. Jadi menantu anak itu mertua dekat. Ya, anak kandung, mak kandung dekat. Jadi bodohnya. Kita perlu perbaiki supaya orang tua bahagia. Sebab tugas anak itu cuma satu, membuat mak bahagia. Nah ini bapak ibu, saya punya kasus bapak ibu. Dia mau ikut juga. Ya, mak nantu ini, ya kalau tidak dalam berbantal di betis mak mentu, muje kemenan, mentu, minta ganti rumah mentu, mak beli ke bakso. Tapi kalau mentuyo aku ani ngaku yo cukai punya sebuah. Cukai anak itu dengan laki. Padahal menantu mertua di nonang dekat kalau sayangkan. Dia berani minta untuk orang pak beli bakso. Udah aku kembali kakak bilang cukai pak Ustaz, kami tidak tahu sebabnya. Aku ngantar nyoba pergi rumah B1. Katanya nak ingat seminggu, tahu-tahunya cukai waktu itu. Apa? Bingung. Jadi payah merumus itu. Biasa kalau lari ikut laki mentutul kelemahan ini, izin nikah kan mentutul. Ini bapak ya, jadilah anak yang membahagiakan orang. Tugas. Bapak tuh tunak itu tenang. Kita kalau nengok anak bahagia tuh dia udah tenang bahagia. Apalagi ibu kadang-kadang makan dah kalah. Ngapo itu sedih. Anak kami ribut, motor disilapo, mendengar itu kan cukup malah pecah galau. Nah ini bapak ya. Oleh sebab itu, ya kepada ya. Adina kami bermusyawarah, ya, bermusyawarah itu, dengan kendak itu, nah, suami itu pemimpin, ya. Nah ini, lalu selanjutnya apa lagi? Kalau pada mambak pesan kutu adat tebing penyamut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain udara, ya. Maka bermasyarakat, orang tidak segan kita kayu sarjana, orang segan kita aktif di masyarakat. Karena kata Nabi, khairun nas, manusia yang paling anfa'un linas, berguna bagi orang lain. Kita datang kawan gembira, kita pergi kawan berduka. Kata syukurnya adalah balik dusun untuk netap kau, harianlah kami nak kau lah pacak balik dusun, kau ngaji pacak, sholat rajin, lalu pacak juga imam. Orang lihat kau ibu. Nah ini guna. Maka kita bawa di masyarakat, nak tinggal di kota di desa, ikuti kegiatan masyarakat. Yang paling gotong royong, ikut. Yasinan ngikut, jemaah masjid ngikut, orang meninggal kita takziah, ada orang nikah nolong pula. Yang Tino itu juga, ibu PKK ngikut, orang vaksinasi bayi ngikut, imam bayi ngikut, Pak kami belum bayi, jadi imam mau. Ya. Hanya bapak ibu, atau ibu itu keluarga yang baru nikah, tapi aku tenangnya aktif nih kan. Ya, kenapa? Karena waktu kuliah dulu dia aktif organisasi Pak. Kalau siapa kuliah tidak organisasi, walaupun IP 6 penakut di depan.
Itu umumnya. Walaupun S2, bahkan S3. Kalau orang sedang mengandalkan pintar sarjana, kalau tidak organisasi, umumnya penakut di depan. Walaupun S2, S3. Kamu kita guru, tapi banyak guru 30 orang. Yang kata sambutan itu paling 4-5. Yang lain itu S2, tidak biasa. Jadi tidak dibiasakan. Jadi kalau waktu kuliah organisasi, pasti di masyarakatnya hebat. Ini lelaki. Di Karang Taruna yang aktif, di mana aktif, mungkin masyarakat ini gampang. Jadi protokolnya lebih biasa di kampus. Para profesor dihadapi. Ya, di waktu disuruh apa, nyusun acaranya lebih biasa organisasi. Ya, disuruh buat program masyarakat itu biasa di kampus buat belajar. Anda sebut itu Bapak Ibu, pada tindakan kedua, ikuti masyarakat. Orang akan sayang pada kita karena kita membawa di masyarakat. Tidak suku mana baik. Kau tunjang, laki ko bumubi, bilik saleh. Ini mau selumah kemana? Oh, tidak. Ini boleh ke kebun. Ini mau pada guci, nak kemana kamu biar kali dia, boleh ke sawah, orang ambil betul. Di puncak kapur, tak gede. Ada. Kamu orang lemak, kemana cik? Cik kakak yung. Ciknya rugi besar, yang ngapo. Ujian baralai kau ayo besar. Cik jual bulu panjang, ayo gale belum cik. Belum cik, belum dah buah. Ada. Ini mas, mulai. Ini baru besok. Besok di rumah. Kamu ada? Kau atau pulang lewat ke kampung apa nih yang mengalir tak beruntung. Ini waktu mau bangun. Jangan yang di tetangga, tak orang kita tidak akan maju. Tetangga itu berumah di dusun di kota, tapi kita membangun. Tetangga maju masuk rumah asli, termasuk aku. Dapat berkayu sekarung. Ubal, upak, lepat, gebus, panggang. Ubal, upak, lepat, gebus, panggang. Itulah ilmu kita serahkan. Dia mau jawab buat keripik, tiwul, getok, gede. Singa makan getuk, nido cuma makan getuk. Bulu itu. Orang makan geloi. Ini getuk tuh. Ini ya sampai ke getuk ini mah pelino itu dong. Ini getuk kan getuk. Getuk khusus rumah tuh bulu apa nanti nyampai ke informasi ini getuk lendi. Asing cili-cili kayak minta potong cili-cili apa kas lapo. Oh sampai getuk itu awal cuma getuk kalau kata ini getuk ya. Ini Bapak Ibu, kawan dengan orang Palembang masak tempe terus, orang Padang tempe batoko. Ini Bapak Ibu, aku tunjang semua lapon jinje, lemak tu tingkan tu kasam, mau sapu bahan berbeda. Tingkan tu, agak ulama lima kasam. Anak bawa wasabi, jangan diterik. Ubal, upak, panggang, lepat, gebus. Ubal ada nama-nama. Ini apa? Ubal, ini apa? Ini gebus, itu apa? Keripik. Oh, itu mak keripik. Ya, maka kita membaur. Karena Allah jadikan kita suku bawa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ta'aruf untuk kenal-kenal. Siapa yang hebat? Inna akramakum indallahi yang paling takwa. Di Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu kalau cari kawan itu senang yang berbeda bahasa. Walaupun aku orang Talo, saya kalau ceramah itu nama orang Talo. Tapi rugi mas, Talo, aku percaya tenang, itu Talo. Kok bisa ngomong Jawa yang itu aku baca. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kalau kita kami, tugas suami. Ini kan banyak laki diusir begini kan. Lalu hidup memenuhi syarat. Syarat laki itu kalau tidak ada sayang gini 5. Walaupun agak mirip Jawa bentuk. Apa lagi ganteng? Walaupun bentuk itu agak Jawa, kalau menurut syarat 5, laki, bini pasti rendah. Apa kita lihat dalam surah An-Nisa 34. Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Lanang laki pemimpin bini kena Allah lah cetak fisik kuat mental gaga, fisik kuat mental gaga dan dia nafkahi bini. Maka syarat laki nggak disayang bini, kenyang ka bini itu. Aku pada kunci boleh diusuk, badalah kamu makan. Minta kemana? Kalau minta kemana cuma baca kau. Ada. Oh ibu kalau kenyang dunia terang. Kalau lah, pandai lah, tidak puas kayak mana ini kalau kekenyangan dia.
Ya kali ini setuo window galing kami itu di dalam dia nama ketengahan. Ada setuo dua tinggal sapi empat. Ada lalu kelinci. Lalu lah minggu depan. Ibu, ini lagi kita kekenyangan waktu buku pertama kan galak kalau dia. Martabak 3 buah, niu 3 buah, itu goreng pisang. Nah, terawih. Oh, dulu lah. Ngapa demam kan? Tidak lah. Ngapa wanda? Ini tuh wanda kabar mau puasa, dia berkata ketiga. Kekenyangan, mana nak marah? Kenapa susah? Nah, kok tugas lagi itu kalau nak segini kenyang kali. Lah kayak mana makan terserah, cuman pesan Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan wa thayyiban. Hai manusia, makanlah yang rezeki muka bumi yang kau senang, halal thayyibah. Maka jangan kasih bini yang subhat. Subhat itu halal ada, haram dicampur. Kasih istri yang halal thayyibah, yang Allah ridho kita makannya, yang sehat bergizi. Tidak boleh sembarangan. Hasil judi tidak boleh kasih bini. Tidak boleh. Yang subhat tidak boleh ambil haram. Kan kasih bini supaya dia kenyang. Kenapa? Tenang. Aku cuma selatan isya. Ada bekas kerja ringkas, ada uang kerja gacang, ada tansi kerjanya. Ya, maka bapak ibu kenyangkan. Kalau tidak sedikit orang ngadu dan saya minta cerai kena laki o pemalas sudah nak nafkah. Tadi badan gak kuat lalu berkaruan kerja malai makan datang buah. Nah, bila muni itu kambing urung mati berbuah. Ya, nah ini bukan suami kenyangkan istri. Oh, kenyang. Ibu kalau kenyang cerah aja. Ya, kalau kenyang dia orang lagi tugas itu suami mencarikan tempat tinggal. Tugas suami itu. Tempat tinggal kayak mana? Tidak mesti lantai keramik, tidak harus plafon profil, tidak wajib atap mencuruk. Boleh lantai semen biasa kayak ini, dindingnya batu bata, atapnya seng biasa, plafon triplek. Cuma rumah itu yang penting nyaman, aman. Nah supaya aman nyaman, rumah dihiasi. Apa jasa rumah? Bukan foto wisuda, bukan foto pengantin, bukan kaligrafi, bukan lemari sudut, bukan bunga-bunga. Rumah orang Islam perhiasan cuma 2, sholat dan qiraat Al-Quran. Itu kalau tak tenang. Coba ibu jam 3 malam bangun ngaji kan rumah. Kalau sholat tahajud, pandang dulu mandi dulu, ngaji sholat tahajud, tenang. Ya, jadi itu tradisi ngaji bulan puasa, kemudian puasa berhenti. Kata orang Lembah, pisang ruse masak bederai, badu kuase ngaji perai. Makna col, aku col, lah berarti galeta. Ada apa itu dia rumah itu supaya tenang. Itu kan pakai tangkal, pakai linggo, bangun rumah, tepuiran, sedingin, kelapa hijau, pisang mas blondo. Tanya tukang rejang, si jano masuk iba kan ada kotor titik, ya. Tanya orang Jawa, itu apa Pak Eo, jelik-jelik sampai ruang cili. Punya lewat jangan banyak situ, boleh bisa. Nah, kiranya supaya rumah dingin. Kalau rumah nak dingin, tutup kalau lubang pasang AC banyak-banyak. Kamar kita 3x4, yuk jam 12 tika, 2 jam beku bohong. Kau sengah itu nak lah mau pakai mie. Kenapa sih? Oh. Nah ini, kita bukan nak dingin badan, nak dingin hati. Walaupun kopi dah banyak dapat, lebih mahal, kita masih tenang. Sawit ngetrek kita tenang. Gaji di potong kita tenang. Apa? Iya senyum sholat dan qiraatil Quran. Apa Bapak Ibu, kita di rumah itu kalau pajak tiap malam baca Quran tenang. Ini lagu dangdut tuh lah. Coba lagi ibu hati lagi marah nyanyi. Hati lagi marah. Tuduhlah aku sepuas hatimu, bila kau perlu bunuhlah aku. Gagang satu, kepala tenang orang kiri Kangen. Atau laki lagi marah, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, petang juga balik. Laki marah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Ini aku. Kalau tuduhlah aku garang sapu kepala sama parah. Nah ini Bapak Ibu mau kerja rumah kita, sholat dan qiraat Al-Quran. Itu Bapak Ibu masih di baca salim, jangan sampai tidak bisa baca Quran, apalagi pengantin masih muda. Ya, belajar membaca Quran untuk ibadah. Penerang rumah orang Islam Al-Quran,
program kuburan orang Islam juga Al-Quran. Insya Allah banyak lagi kuburan kita tidak gelap walaupun kecil. Nah, ini wali ya. Kalau baca berdengong jadi lah. Ya. Nah, itu hiasan rumah. Di rumah kita dihiasi dengan sholat. Istri jadi makmum, ya. Pak jadi imam, sholat berjemaah. Cucung jadi makmum bodoh. Kemudian berdoa tadi mutar ke belakang. Anak kali senak bujang, cium tangan mak pak. Dia lagi cium tangan kanan, pusat dengan anak kita makmum dia nyambung. Sebab dengan sentuhan fisik itu akan meningkatkan kasih sayang. Ayo, itu kira pak mak lah cium tangan pak kalah. Itu ibu mesra. Itu jatuh rak dia yang terbang itu, di terbang banyak. Oh. Yang kedua, yang ketiga apa lagi? Tugas laki sebagai binsan, belikan pakaian yang berulun tadi, belikan serempu tadi baru. Ya, busana yang Islami, yang longgar, tebal, panjang, warnanya terserah merah kuning hijau. Ini sebenarnya apa? Supaya mantap, yang ditengok tidak berdosa, yang nengok tidak berdosa. Kulit hitam jadi bersih, yang putih jadi mengkilap. Kalau pandang-pandang, yang nengok berdosa, ditengok berdosa, kulit hitam jadi legam, yang putih jadi kusam. Kalau pakai busana yang panjang, tidak banyak habisi kosmetik, cukup lipstick, make up, eyeshadow. Tapi kalau kulit pakai baju pendek, tangan pendek, banyak nak hand and blush, nak oleh total effect, on mereka edit, ya lagi, pengkuang white ini, habis sejuta bulan. Sebulan sekali skincare. Ganti kulit 24. Ya, 3 bulan ngegas lagi lo kerja. Nah ini ya. Ini dong. Maka tugas suami belikan busana yang Islami supaya berwibawa. Kalau istri buka aurat di tempat umum, istri berdosa, suami berdosa. Kenapa? Suami penanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami bisa berdosa. Kalau suami tidak sholat, tak usah ribut. Istri tidak berdosa. Bukan orang Jawa, surga nunuk neraka katut. Ini balik ya, minta maaf. Lalu lagi yang keempat, lindungi fisik kepada Oci, jangan dia suka mukul bini, walaupun dia salah. Kalau sekali mukul, nak mukul manja. Ya, saya lah tanya guru silat Ino galak dia pukul lagi, lalu belagu jadi. Lalu belagu jadi mana saya boleh dinana, tapi pukul lagi dengan. Makanya tidak satu pun istri dinikahi tidak dipukul. Jangan dia suka mukul istri. Sebab ini kadang banyak KDRT. Nah yang kelima adalah didik dengan bijaksana. Idealnya laki itu lebih berwawasan ketimbang bini supaya pecah jadi guru. Janganlah kata juga di situ apa Indonesia mau. Jangan dibawa ke jamu dia di partai. Janganlah. Aku tahu dah jangan. Pas dulu aku ngicek semuanya. Pas 15 menit juga lalu pengantin baru. Yang lana mau 3,4, yang Tino 9,6. Jauh berbeda. Kalau tak tiga Tino ini, kalau tidak, jadi bukan laki kata. Ibunya usia menjemuk, laki beda jauh begini, ganteng macam uyan dia. Tidak ada lanang lain. Dan aku usia, nah, itu kan bahaya kan? Itu maka kata laki, jangan duduk aku, kurang paham. Kalau duduk pasti ngicap, walaupun itu berniat. Ada kemarau lah. Itu jelas istri yang tadi. Suami itu kontrol akhlak istrinya, ibadah kontrol, sholat kontrol, puasa kontrol, tingkah kontrol, pakai kontrol apa? Kalau kita lengah, kita berdosa walaupun kita berdosa. Kenapa? Itulah tanggung jawab, bukan emak lagi. Kalau masih gadis, emak pak dan lelaki, bukan emak pak lagi. Saya sampaikan waktu ini. Ya, nah ini maka kontrol. Itu dia sayang. Belum sayang lah, senang balik. Apa ini kan terlambat lagi. Kecuali ada kegiatan mendadak. Ya, kalau ke pesta jangan sampai itu begitu nyanggal ke bawah, kalau kacang jalan minum. Kalau yang tinggal 2 meter. Itu deh masa lipstick tuh beli 3 kotak yang perlu sampai ke dalam. Kalau sejati nol lagi berembang. Ya, ini ditegur. Ya, ditegur betul. Ya, ini juga suami. Misalnya suami itu pemimpin, dikontrol itu. Ini kok kita berdosa bapak ibu. Ada yang ikut tuh ya, itu biasa itu ikut. Ibu kakak itu ikut. Itu ibu mana pengajian Jumat itu lah. Nanti ibu berkunjung anak tetangga saya itu. Itu dikontrol diperintahkan. Katanya segan nanti malu. Ini tugas suami. Kok berat jadi itu? Kenapa banyak orang mundur tengah jalan? Kenapa dia aja lagi mereka yang seperti itu. Ini yang kita pahami
tugas ya laki amun laki sayang bini. Kalau limo ini diamankan masih beset hidup nak bini. Wah, perut kenyang, baju layak, rumah layak, badan dilindungi, dididik dengan baik, masih nyeleweng. Aja, nggak pernah mama, kami anak kempur ini. Udah ngumpul. Ini apa ya? Oh, nggak jelas. Dan sekarang tugas istri supaya disayang bini. Ada. Ini harus seimbang. Khairun nisa, wanita istri yang pandai. Satu, kalau laki memandang menyenangkan. Termasuk lidah kami, ya, berhias itu bertingkat hanya laki. Ya, kalau ibu, kalau ngerayau jangan kawan-kawan menjemur. Kenapa? Itu paling. Ya, kita tenang berhias. Nah berhias itu dua, satu badan, kedua akhlak, dua-duanya penting. Dapat pilih alat 98, kayak iblis tingkau, ribut itu. Jadi berdandan fisik, berdandan mental, termasuk yang lipstick tadi. Ini sampai kepada Oji, belikan, sebab ini banyak laki riangi nak bini yang mualaf, bini yang jadi modali. Modali, alat terus berkata yang anak muda. Beautiful is expensive. Cantik itu mahal. Skincare 500.000. Skincare, nanti kulit masuk rumah baru. Aman ini. Ini Bapak Ibu. Ya, menyenangkan akhlak. Maka suami kontrol akhlak itu. Ya, kalau berkawannya. Ya, jadi fisik perhatikan, mental perhatikan, akhlak. Ya, jadi kalau kau pesta itu jangan. Baju kau pakai nak 10 meter, kau tu terlijak menjemur. Ya. Kalau pakai lipstick apa jangan abang itu, tinggal biang itu. Tahu biang burungnya dalam kantong silok. Ini Bapak Ibu ya, itu dikontrol akal. Tingkah laku itu. Ya, supaya apa? Supaya dia menjadi istri yang soleh. Maka bini yang pandai itu syaratnya dua. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi dia satu taat kepada Allah dan kepada suami, serta menjaga kehormatan. Ya, nah ini istri. Nah, istri itu segala sesuatu resikonya dengan suami harus izin kontrol suami. Adalah istri yang baik menyenangkan suami jika dia memandang. Oh, pakai baju cocok dengan laki ini. Jadi tentu kemudian suami berbeda selera. Ya, ada yang dengan baju yang tebal-tebal, pakai manin-manin macam-macam kelambu. Ada yang sederhana. Ya. Ada pakai jilbab panjang sampai tumit, ada yang pakai bolong macam. Ini selera macam. Ya, ini tugas. Kalau nanti sayangilah, ini berdandan fisik, berdandan mental. Oh, kadang-kadang belum nikah 6 kali salin aja, nikah kita. Sabono ilok macam-macam, nikah dia sinar lawan. Berwas niki ya mandi sekali-sekali sabunnya sinar lawan. Sampo yo dia peliwat ni ubus. Meleset istilahnya. Kalau masih gadis pakai sunlight, safi, wardah, kosmetik kalau lengkap. Ya, ini tugas. Oh, yang kedua apa lagi? Kalau menyenangkan suami, istri taat dengan suami. Taat. Jadi kalau istri nak keluar kegiatan izin suami, bukan pamit. Kalau pamit itu pemberitahuan, oke laju, tidak oke laju. Nah, ini izin. Kalau izin oke laju, tidak oke berhenti. Jangan acara sepele. Kumama kandung baik bini itu, nido izin laki haram hukum. Kumama kandung berdosa. Justru kumama izin laki dia berdosa. Istri kumama laki ini izin gak masuk berangkat berdosa. Jadi dia berangkat dapat pahala, insya Allah bini itu diampuni dan punya anak kino tak ada lagi. Kalau salah, nak banyak anak lagi dari kecil. Kurang dia aja salah. Tidak boleh, itu hebatnya. Kenapa? Mandat bak lalu pindakan laki. Ulikakan anak kandungku nama senu itu. Nah, ini boleh lagi gitu, sakit ekstrim. Mama kandung tidak diizinkan laki, maka tidak boleh. Anak kan pergi bukan berpahala berdosa.
Kalau dia taat, maka insya Allah dia berpahala. Dan yang perempuan diampun dosa, punya anak perempuan taat ajaran dia. Ya, mungkin tahu dalam mungkin kita di dosa istri Pak dicontohkan dalam hadis riwayat. Zaman Nabi ada orang baru nikah 3 bulan lagi berangkat perang. Lagi berangkat perang, lapor di dusun. Yo, ngapa kami jadi dusun? Mak lagi bidapan. Kata Pak Kades, mau nak bertemu mak, nenangin mak sempat kami. Kata laki aku, adik-adikku sekalian, jangan keluar rumah, mau yuk balik perang. Au yuk, kami balik makasih ya. Ya lagi. Igori datang lagi, yo, ngapa kami jadi dusun kata Pak Kades, ngajung nyumput ini, mak ini lah sekarang. Amrak itu mak situ inilah urusan laki aku deh. Kan dia jangan boleh pergi. Lu sekolah lagi, yo, mak ini lah dikubur kayu menginok. Urusan laki aku deh, jangan pergi. Kata cuma Allah akan kejadian itu. Laporan Nabi, orang tua yang meninggal itu diampuni dosa karena punya anak dari istri yang soleh. Kalau kita salah, enak, kalau kenceng Nabi itu. Hanya ya, itu saking tingginya hak suami terhadap istri. Maka taat ya, itu istri yang baik, ya suami yang baik. Itu tugas. Yang berikutnya apa lagi? Menjaga kehormatan. Kau balik dengan kami? Ya. Juliana, kalau ada foto mantan, itu siapa? Foto di pantai Nibung, Ibu, Danau Gadang, itu apa namanya? Kekar, Bernajuro, Jawa, Bawedan, lagi ke Tunjun Botoroto, pantai Kuai Hawa, masuk apa namanya itu jalan tol Merutimpun, masuk di pemandian di Tapanyungun, ngapa? Nanti dibuka. Siapa ini deh? Ini mantan aku jual tinggi, nggak tinggi hebat. Dan aku nak kau. Kalau dibuang itu api dalam sekam. Ya, dibuang. Jadi foto yang kawan-kawan sana, saya foto mantan dibuang. Nah ini bapak ibu ya, itu aku menjaga kehormatan. Dan kalau nak pergi, izin suami. Pergi kemana baik? Ya, pergi. Dan keluar rumah, tutup aurat dengan sempurna supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan jangan hobi memposting foto di Facebook, itu sumber bencana dan dosa. Hai guys, belum sempat berkain. Masih pakai andong. Nah, sapu foto kamu aku lah foto video. Nah, mau diposting, kadang-kadang galak marah anggota grup itu. Nanti bapak saya tonton, aku bapak itu pelecehan. Ya kabar gitu. Aku nasihat tidak boleh. Dalam undang-undang pidana tidak ada orang dipidana negara nasihati. Jangan dong melecehkan. Masalah ini kan masih kain pakai andong di foto. Apa pakai gerudung kan? Tak boleh bapak ibu. Dia posting. Kadang pendak tidur, golek-golek, mandi di kolam renang. Hai guys, belajar berindah mulia itu. Itu sumber fitnah dan dosa. Jadi ibu tahu salah posting kalau kan penting. Kecuali aku kecelakaan kena mengkak. Nah ini mah foto. Nggak boleh ada masalah itu. Tapi kalau nggak hai guys seperti bilang. Ini berdosa. Hai guys. Sampai semayang kuda, ria, ini udah dapat pahala. Ibadah minta putih. Ya, ini ibu kan kalau kuda hobi, aku banyak blokir. 24 di posting. Nak masak, nak makan, nak kue, macam-macam itu. Ya, ini jaga kehormatan. Keluar izin suami, pakai busana nutup aurat supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya. Nah yang keempat, istri yang baik menjaga harta benda suami. Jadi kalau laki tidak lumar, atau perlu dijago, dagang pancing, dodo sawit, minum suku, ikat ayam beruho, ikat kuku, ikat puyuh, apa itu berjago. Tidak boleh, karena harta suami. Kalau harta istri apa? Lapang, kita akan menggoyang, kita akan semut, sarang terenggo, satu. Yang dipinjamkan apa? Semua pemimpin marah kalau haknya diloncati. Misal motor dipinjam sana tetangga, bagi nak pergi ke Bengkulu, ini motor pinjam dan terus marah. Bukan marah motor dipinjam, tidak dihormati selaku penguasa di rumah tangga. Jadi ada Pak Camat, ada bantuan bersama untuk 3.000 orang. Satu orang 2 lembar, berarti berapa? 6.000. Pak Camat ada tanda. Dan Pak Camat masih ditekan, tak oleh Pak, ada dipalsukan, pasti marah. Kalian mengurangi kerja Pak Camat, bukan dikit 6.000 tetap keluar apa biu? Apa yang utama ijazah itu ke rumah wanita? Tapi di mana apa? Ini dia menghormati. Pak Camat mana? Ini kan mau balik, boleh kami itu. Boleh lagi ada masalah.
Bukan marah di tanda tangan, marah di loncat ke itu. Nah suami juga gitu. Betul. Kalau kata suaminya kan, ditinggal serangan. Nah kalau sentuh, sama, sama. Yang kalau, ngaco, minyak di lapang, mamang kabar berubah ya. Mana tinggal. Kalau ketiga lagi itu urus jelas. Itu kalau penanjung banyak. Macet, minyak sapu, macet kabar di Bengkulu, nunggu di baliknya. Sampai mati jangan untuk anak itu ngurus sapu lidi. Ada yang terjawab itu. Sapu lidi itu tahu-tahu. Nah ya, empat istri. Yang terakhir rusak rumah tangga gara-gara mertua dan orang tua. Banyak pak. Karena dia banyak melapor dengan aku minta cerai. Lihat aku pak, kata kok, aku pak, kalau dengan laki ada masalah, mertua itu lah. Tidak tak. Kenapa kesalahan mertua dengan orang tua? Satu, galak nimbangi menantu. Yukur ditimbang, aja kan. Kami itu 3 menantu Pak Ustaz. Kalau bini anak kami yang tua itu, pegawai tenda Bengkulu, S2 yang di Jepang, Pak Zaman kayu ala pintar. Tapi saya, kenapa sih? 10 tahun jadi bentuk Rp5 lu ngunjuk ke tanci. Ini boleh. Kan nimbang menantu. Itu. Jadi boleh apa? Kecuali itu masalah. Tidak boleh kalau ada kan. Nah kalau bini anak kami yang bungsu, itu cuma yang alat, luak ramah. Cuma 3. Kan? Kalau menantunya nomor 2, pintar alat, cuman pengumuman. Aku mau tuh geli-geli kelapa aku mungkin kan. Itu mulia itu. Nah, ini rusak, itu tersinggung. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling parah, banyak mak ngatur anak lanang yang nikah, ini mulia. Walaupun dia semua nanti, ini mulia. Karena lapor, aku tak lagi mau tahu nih karena ini aku jauh dan tanci. Di mana? Dia jadi rumah mertua. Ada lagi kabar di rumah orang. Itu mulia. Tanci anak megang mak tanci laki itu bini bendahara. Kalau saya bukan langsung ATM bank buta gaji itu ujung ini. Lapor nih siap kalau kurang begitu. Hari ini kredit kita kata bininya mana dapat ini 50 juta ini? Bukan urusan apa? Oh, ini mulia bini itu bendahara. Ya, paling tidak untuk kebutuhan pokok kalian boleh disimpan. Ini boleh. Ini enggak, mak menyimpan itu boleh. Walaupun anak sumbangan kita, kepono kita jual contoh penghasilan anak, ajo beli, nak orang tanci, ajo beli apa? Dia kalau apa? Sampai mati pak kalau udah urusan kita. Ya, ini tugas itu banyak masalah. Tidak boleh diatur. Apalagi kita lagi bisa rumah. Ya. Kita pergi ke mana kita? Hijau, terbalik, kusio, meriting, koskomo, kemudian tempat mandi, isi pakaian galau, kemudian pelapor ibio, kerupuk, di kamar lancar lah, mampus, lo ngurus ni. Karena ini cuma tangga, cuma malu, cuma masuk apa ni? Saja boleh. Ini aja deh, nasihat, kalau wajib, tapi jangan diatur. Ya diatur, ini diatur, dia tidak boleh. Tersinggung mana? Terserah lah. Ini kan dia mau bawanya keranian. Dia mau lampu di pelapor dia tidak ada salah lampu kan kecil kan. Atau usaha ngapur ini. Nonton main nama kita anaknya aneh. Boleh nasihati penting tapi jangan ngatur banyak ngatur. Tak boleh betul. Kita lepaskan. Ya, kenapa bapak ibu? Itu repot. Ya, ya, jangan dia tuh. Silakan. Terserah ekonomi terserah, rumahnya terserah. Jangan dia tuh. Kami minta tunjuk baru. Kesehatan nih. Nah, banyak diatur dia boleh. Apalagi kita punya kuasa, anak-anak punya cuma satu atau sebaliknya, dia tidak boleh. Silakan mereka berjalan, kita kontrol, yang kita seterusnya. Oh, dia perlu. Dia kok galak mungkin. Ya, dia letak kaki kesibukan. Telah dia apa pernah lakukan miskin dulu. Satu foto buyang karun miskinnya pernah. Aku dulu apa ibu? Orang dulu tahun 80-an ke bawah orang pakai tunangan. Ada sampai setahun. Kalau ini jangan tunangan, jadi lagi ini yang kali dong. Kita setuju tunangan, lagi ini. Dulu tunangan, kapan lebaran? Yang tino kumalanang nulung masak juada, musim panen ngetam yang lanang kumatino nulung calon mertua yang ngetam segala macam. Untuk apa? Survei ngintip perangai calon bini, perangai calon laki. Lagi buat tanggung untuk tengkian di belakang yang jaraknya dekat dengan aliran rumah, ngambil bulu di bawah dapur, calon bini ngambil tua di masa datang,
Karena ayat terlibat satu baju. Mak lebih kau tegalau ni nak pulau matur kau terkebau. Baliak lana, mak panggilan ketua dan kades rasan bubar. Ngapa nak hidup hujan hidup badai? Tadi aku lagi lihat pulau di bawah gagal tu. Calon nanti ni siapa mau obligal. Kalau obligal diri bilangnya sudah sebetul. Bubar apa ibu? Ya selesai. Baliak kata tu. Ini pas lelak bini di mana kamu dapat bini? Ini dari rumah Asia kenyal di mana? Kalau untuk kami itu malam-malam minggu kami nonton live panjang di Serpion. Hujan gerimis kami beli bawa tak kasihan dan aku kucing apa cuma juga nih. Dapat bini bawa tak kasihan hujan gerimis orang buruk. Ini bapak ibu. Itu dulu bapak ibu. Jadi orang nggak tahu masalah sebelum nikah. Kan tidak. Itu banyak nangka burung terbang. Ya. Yang Dino juga cak itu. Kami tadi mak masak belada. Apa? Masak belada. Itu mak itu salah matiak ini. Pada apa namanya itu pisau. Dia itu misalnya keranjang mau. Kami lakukan berhenti buat. Jadi bapak ibu orang tunangan dulu. Jadi untuk suruh pengen ngintip calon laki, ngintip calon bini, anak cocok buatan. Ya, ini bapak ibu ya. Yang perlu kita pahami, maka jangan kita mungkin ya. Nah kalau mungkin bukan menantu tersinggung besan, nah ini bapak ibu, ada inilah. Lalu apalagi bapak ibu, anak ribut yang keempat jangan dimenangkan anak kita. Itu nama ayam belian nyok mau. Dia nak saga ilaka pampuak batin banyak juga. Oh bukan begitu mau, aku bapak ibu penggemar ayam. Laki 20 tahun, apalagi yang berumur Bangkok. Saya mantan pengadu ayam. Bangkok punya pade, cotok ngiring, cengkir belangkon, mata cekum, sayap berlapis, ekor melidi, sepit apat, badan nungging, putus belimbingan, batu rantai jadi banyak. Kalau berugo badan kecil, soro pangkia, ukot tangkap, pebulu simai, bagot bengkok nabi, tinggi api badan mulia. Itu cepat semua. Jadi ayam bay Bangkok, ayam kampung, ayam tino kampung, 10 kali mengambil telur, 10 kali mengambil. Ada ayam belanjangan pai tunggu bulu simping, rimbang ayam Bangkok 10 kali dan lebih. Sakit kan? Jadi kalau kita itu sama ayam kita. Iya kan? Sagaknya pasal banyak, dari senak kabah, berarti sama ayam. Jadi ayam Bangkok itu 10 kali bertelur dan nyampir masih ada ayam bujang tanggung ribang. Kamu berbuat tadi? Tidak boleh. Panggil nasi mulai. Kalau Al-Quran ajarkan panggil keluarga pihak itu lah. Nah, taruhlah. Aku libur panjang ngapo, lihat atau kawan kabar, ini dah, sudah cuma itu, kawan lupa, ngapo libur, ini mah katanya anak anak kandung emaknya, anak ini puji dia manja, dan ini anak tahu mah, ngapo puji dia, jadi balik dia buang malam, mana, ini kan tahu, nanti ini kabar sayang, ini kabar sayang mah, abang geribang lagi geribang, kabar tak berhenti dia, jadi mah asalnya nggak balik malam, selesai, punya penyebab laki banyak malam, ini berdiri dia selesai, tapi lagi dia tak hidup pokok boleh tak lagi mak, boleh menutup apa kalau dia tak lagi, tidak boleh tak gitu lama mak menyuk haji kalah, sopan semua dia tak lagi, boleh bubar tapi kalau sanau tadi nyelanang galang-galing malam jadi lebih dia, tak boleh, tak boleh selesai, saya kan kalau dia tak kali kabar, dia tak kali ini kita, dia punya kali kabar hendak mengubah anak jangan selesai balik lagi saga ina mau kabar anda masih banyak udah malam benar sama yang Bangkok tadi yang Bangkok 10 kali berprogram masih ada ayat belajar lihat kata-kata ngeri buat jemlolun kalau yang buruk mesti dikit jangan dikompori yang melihat dipanggil apa penyebab. Kalau lah parah, panggil kedua belah pihak. Bukan dikompori. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan penyebab rusak rumah tangga anak akibat mertua atau orang tua. Mungkin nimbali menantu ikut campur urusan anak-anak,
lalu Bapak Ibu menangkan sepihak. Itu jangan. Kenapa banyak untuk bukan kasus masyarakat yang ngadu loh Ibu. Sebenarnya anak ini tidak salah, tapi emak itu anak yang lanang ini penakut mau taat, tidak nak nyiu itu tidak nak nisan emak, biniu tidak tahan. Itu saya punya ponakan Bapak Ibu. Pas anak umur 4 bulan melapor, mang, aku nak salah, ngapo. Lepas tua aku tu hidup pas-pasan. Anak aku dia tersulang. Mulai jak nikah, itu mengizinkan aku mata ibu aku. Ini kan tidak paham tu bapak. Ya saya katakan apabila nikah, tu bapak ini berhak lagi merintahkan anak ibu itu tanpa izin lagi. Dulu dia. Ini dulu dia. Aku tak mangtinggal cuma berpisah. Apalagi kami. Ya sama gitu minggu ayam, kamu padi banyak ayam banyak masuk kalau. Kalau dia bertani kemudian gali apa kata? Aku ajak ke kebun, ke tempat kebun, makan apa? Kelak mati anak aku. Apa? Salah. Umur 4 bulan sekarang. Nah itu boleh apa ini kasus? Nah itu boleh. Ya. Kita merintahkan anak kita laki izin laki termasuk ibu-ibu. Kalau nak pinjam tansi agak besar, itu pamit budaya. Nah ajung itu laki kabar ku mama kalau dia misah. Ngapa mak? Ajung dah lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata ini tadi mak ngajung aku tahu. Beliau cerita mak, ini adik kabar ni bulan depan ujian. Kuliah ni dondak milian nak dikemen cash tulah. Daripada harapan. Mak macam berusur tadi sampai itu 15 juta. Lu betul tak? Lu dua baik. Nah tansi mak ni tinggal 5 juta. Pajak ni yang tansi kalau 10 ah. Nah menantu anak. Apa kata? Dia ambil anak mak. Di PNI. Apa kita tahu? Menantu dihormati, mentua terhormat. Ada nak yang tansi kita atau 4 nak bisa lagi apa? Dan juga kalian laki tahu di bank 20 juta. 10 tahun minjam dia cek kalau anak sekolah. Masih anu mana tansi 20 juta dia. Kalau mana? Ya mak 10 tahun balik. Kamu beli cia. Nah, cuma kalau dia tahu kan dia macam minjam, macam dia tansi. Nah, ini boleh apa dia? Jadi kita minjam tansi berurusan kepada anak ino laki, laki untuk hormati menantu. Kalau dia bersiko, ya, tapi nak uji mak budai, dan budai kau uji mak, lalu tinggal laki, tahu? Oh uji mak lagi ke laki, ini yang bersiko. Kalau tansi kan bersiko, apalagi sampai hutang, kan bersiko. Ya, ini banyak kita tempat tak boleh tu. Ya, itu menantu itu tersinggung. Kenapa? Hak 100% lah hak laki, bukan hak mak paling. Itu tadi termasuk kita nak minta bantu anak kita laki, izin laki. Kenapa? Karena menantu itu bangga dihormati. Mertua bangga ngapo sayang menantu. Ini dalam kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi itu tidak main sebelah. Ngapo anakku? Karena dia nyiwaka. Terima masuk sesuatu. Nah, itu kan dia nyiwaka. Nah, kalau sampai mati jangan berat lagi. Cuma mana? Buat itu. Jadi kira Bapak Ibu ya, itu faktor yang sering rusak tangga akibat orang tua. Mudah-mudahan kita dapat menjadi menantu-menantu yang baik, anak kandung baik, mertua yang baik, sehingga keluarga sakinah utama. Ini kira Bapak Ibu yang dapat kita kaji. Tugas suami supaya disayangi bini, tugas bini supaya disayang laki, dan yang perlu dilakukan lagi lebih bini, dan faktor rusak rumah tangga akibat orang tua. Ya, mudah-mudahan kami doakan tidak akan dan menjadi keluarga yang sakinah warahmah, ya, dan kami doakan kalian menjadi anak mendapat keluarga yang soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang